mulai aja ya pertemuan hari ini karena materi kita lumayan banyak ya. Jadi kita mulai aja walaupun hanya 5 orang ya. Jadi minggu lalu pertemuan sebelumnya kita udah masuk ke mencari fungsi harmonik konjugat V ya jika disyaratkan F-nya analitik ya. Jadi kita bisa menemukan jika diberikan U, kita bisa menemukan fungsi V yang harmonik, tentu saja disebut harmonik konjugat gitu ya, sehingga membuat F itu analitik gitu. Nah, untuk contohnya nanti bisa dilihat di buku ada ya. Nah, ini bisa dipelajari lagi gitu ya. Oke, nah hari ini saya mau masuk ke fungsi elementer ya. Jadi bab 3. Sebenarnya fungsi elementer ini adalah fungsi-fungsi yang kita kenal di kalkulus seperti fungsi kalau di kalkulus itu kita belajarnya di apa namanya fungsi transenden gitu ya, fungsi transenden. Nah, jadi di situ nanti kita akan kenal fungsi eksponensial, fungsi logaritma gitu ya, fungsi trigonometri juga ada di sini gitu ya, logaritma, kemudian fungsi trigonometri gitu ya. Yang masih sifat logaritma gitu ya. Kemudian ada eksponensial dan logaritma itu kalau di kalkulus itu adalah fungsi yang saling inverse ya. Jadi eksponensial itu inverse-nya logaritma gitu ya. Logaritma inverse fungsinya adalah eksponensial gitu. Kemudian ada lagi fungsi trigonometri gitu ya. Trigonometri. Dan yang terakhir ada fungsi hiperbolik. Ini inverse trigonometry dan hyperbolic function ya. Jadi isi dari bab 3 ini itu adalah mengenalkan fungsi-fungsi elementer yang kita kenal di kalkulus itu dalam bentuk fungsi kompleks gitu ya. Sebenarnya nggak jauh berbeda gitu ya, karena kompleks sendiri itu dipecah menjadi 2 buah komponen ya, yang dimana masing-masing komponen real dan imajiner itu adalah fungsi bernilai real gitu. Jadi kita akan banyak skip-skip juga nanti ya untuk menjelaskan bab 3 ini. Kita lihat yang pertama itu fungsi eksponensial. Ya, yang subbab 3.1. Ya, dia disambung ya, jadi subbab 29. Nah, fungsi eksponensial ya sama ya, simbolnya E pangkat Z. Ya, tapi di sini Z-nya itu adalah komponen, jadi kalau diuraikan jadi X plus Y, maka kalau sifat eksponen, jadi ini kan E pangkat Z itu bisa saya tuliskan sebagai E X ditambah Y gitu ya. Nah, ini kan X dan Y-nya adalah real ya, variabel real. Sehingga kita bawa lagi ke kalkulus bahwa kalau saya punya fungsi eksponensial yang pangkatnya merupakan penjumlahan, maka itu merupakan perkalian 2 buah fungsi eksponensial untuk masing-masingnya gitu ya. Jadi E pangkat X dikali E pangkat IY gitu. Nah, E pangkat IY sendiri itu adalah formula Euler gitu ya, dimana kalau kita uraikan dia akan menjadi cos Y kali I sin Y. Karena di situ ada komponen I-nya, imajiner. Sedangkan untuk E pangkat X itu hanya X saja gitu ya. Jadi formula Euler itu ingat ya, bukan E pangkat X ya, tapi ada I theta gitu ya. Jadi tetanya di sini Y. Tetanya di sini Y gitu. Jadi ingat yang bisa diuraikan menjadi komponen formula Euler itu hanya yang ada komponen I gitu ya menjadi di pangkatnya gitu. Nah, di sini Y-nya dalam hal ini tentu merupakan suatu sudut ya, yang dalam radian gitu. Nah, kalau di kalkulus kita kenalnya Y-nya sama dengan 0 gitu ya, jadi bagian imajinernya 0 gitu ya. Jadi kalkulus itu sebenarnya adalah fungsi kompleks,
Ya, di kalkulus itu kan E pangkat X ya, sebenarnya itu bisa dinyatakan juga sebagai, fungsi fungsi kompleks untuk Y-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi, fungsi eksponensial, yang Y-nya 0 gitu. Jadi dia kasus khusus gitu ya. Jadi saat Y-nya 0 dia menjadi E pangkat X yang kita kenal di kalkulus gitu. Tapi saat Y-nya tak 0 dia akan menjadi bentuk, E pangkat X kali E pangkat Y gitu ya. Yang lainnya masih sama ya, cuman sifatnya adalah, yang ini saja yang berbeda. Jadi Z itu dipandang sebagai, bilangan kompleks gitu. Nah, di kalkulus juga ini ya, sifat bilangan kompleks, sifat dari fungsi eksponensial adalah kalau saya kalikan, dua buah eksponensial dengan pangkat yang berbeda, maka itu akan sama dengan, eksponensial dari pangkatnya dijumlahkan, ya. Ingat ya, di sini variabel X1, X2 itu adalah variabel real gitu. Nah, sekarang kita perluas menjadi variabel kompleks ya, tapi sifatnya masih sama gitu ternyata. Kalau saya kalikan dua buah fungsi eksponensial dengan pangkat Z1 dan Z2, maka perkaliannya adalah fungsi eksponensial dipangkatkan dengan jumlah dari masing-masingnya gitu ya. Nah, itu ternyata masih memenuhi gitu ya dengan coba ini caranya adalah menguraikan Z1 dengan Z2 menjadi X1 plus Y1 dan Z2-nya menjadi X2 plus Y2 ya. Jadi di sini dikumpulkanlah EX1 ya, ini dari sifat perkalian karena ini adalah variabel real ya, jadi dia bisa dikalikan seperti ini. Kemudian dikumpulkan X1 dengan yang ada I-nya dikumpulkan juga. Nah, ini pakai eksponensial, sifat eksponensial di fungsi real gitu ya, sebagai fungsi real. Nah, itu ditambahkan, I-nya dikeluarkan. Kemudian Z1 itu ya, akibatnya apa? Akibatnya jadi Z1 itu adalah bentuknya seperti ini. Gitu ya. Atau kalau disederhanakan, X1 ini yang bagian pangkat ini gitu ya, ditambahkan kan kalau dikalikan jadi tambah ya, itu akan menjadi ini Z1 dikumpulkan X1 dengan Y1, kemudian X2 dengan Y2, itu akan menjadi Z1 tambah Z2. Ternyata sifatnya masih sama gitu ya. Jika kita perluas fungsi eksponensial dengan variabel real ke variabel kompleks gitu ya. Begitu juga untuk pembagian dua buah fungsi eksponensial gitu ya. Kalau misalkan saya punya E pangkat Z1 per E pangkat Z2, dia juga akan mengurangi ya. Jadi kalau dibagi gitu kan pangkatnya jadi kurang gitu ya. Kalau dikali pangkatnya jadi tambah gitu. Karena ini kan kalau dijadikan perkalian kan E pangkat Z1 dikali E pangkat min Z2 gitu ya. Jadi pangkatnya ditambah dengan min gitu. Z2. Masih sama ya sifat-sifatnya. Jadi saya akan skip aja gitu ya. Kemudian sifat yang lainnya adalah E pangkat 0 sama dengan 1 dan 1 per E pangkat Z sama dengan E pangkat min Z gitu ya. Oh, ini jadi 1 per E pangkat Z. Jadi Z-nya kalau di bawah sebagai penyebut, maka kalau dinaikkan ke atas menjadi min gitu ya. Kemudian turunan dari E pangkat Z terhadap Z itu adalah dirinya sendiri ya. Itu adalah sifat dari fungsi eksponensial gitu. Berapapun turunan berapapun dia akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian sifat lainnya ya dia tak nol ya kalau kita gambar. Tapi ini beda ya kalau di kalkulus itu kan saya punya plotnya fungsi eksponensial itu kan seperti ini ya. Ini kalau kita punya eksponensial itu dalam variabel real gitu ya. Ini adalah fungsi E pangkat X. Di sini adalah 1. Jadi saat X-nya 0, Y-nya 1 gitu ya. Nah, dia nggak akan pernah di bawah sumbu apa, nggak akan pernah menyentuh garis Y sama dengan 0. Jadi E pangkat Z itu tak 0 juga. Tapi kalau kita bicara di variabel kompleks, tentu dia tidak berupa grafik seperti ini lagi ya. Dia berupa bidang ya, berupa bidang yang dipetakan ke bidang lain gitu ya. Kita udah kalau yang ini kan memetakan X ke Y, ini di real gitu ya.
Dan ternyata sifatnya masih sama, tapi mungkin bentuk geometrinya berbeda nantinya gitu ya. Jadi E pangkat Z itu tak pernah nol nilainya untuk seberapapun Z-nya gitu ya. Jadi nilainya selalu dalam hal ini E pangkat Z itu selalu nilainya positif ya. Sorry, tak nol. Tak nol itu bukan berarti kalau E sendiri, E itu kan masih tetap ya bilangan 2,7 sekian, dipangkatkan bilangan kompleks ya. Jadi mungkin ya ini tak nol, jadi selalu positif nilainya. Di atas, iya. Untuk setiap bilangan Z gitu. Kemudian kalau, nah ini dengan menggunakan koordinat polar juga ya. Jadi kalau saya punya E pangkat Z, ini kan tentu bilangan kompleks ya, E pangkat Z. Jadi suatu konstanta E dipangkatkan kompleks. Nah, dia akan menjadi suatu bilangan kompleks juga. Nah, kalau saya jadikan dia ke bentuk polar, itu akan menjadi rho E I theta. Ya, dengan rho ini adalah jari-jarinya. Rho. Nah, akibatnya apa kalau seperti itu? Nah, ini kan saya uraikan E pangkat X dikali E pangkat Y ya. Berarti di sini si rho tadi itu adalah E pangkat X ya. Jadi jari-jarinya kalau saya punya E pangkat Z, maka R-nya itu atau modulus dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X. Kemudian theta-nya di sini sama dengan Y gitu ya. Dia pakai C ya. Jadi theta-nya Y gitu. Jadi bentuk apa namanya nih polarnya itu adalah R-nya atau modulus dari E pangkat Z itu sama dengan E pangkat X, kemudian theta-nya adalah Y gitu ya. Untuk fungsi eksponensial. Nah, ini ya. Jadi ini adalah R-nya. Ya, kalau Z itu kan bisa dinyatakan sebagai R E I theta gitu ya. Nah, Z-nya tadi adalah E pangkat Z gitu ya. Jadi dia adalah bilangan bilangan kompleks ya. Jadi kalau saya suatu eksponen E itu kan bilangan 2,7 ya, bilangan irasional 2,7 sekian sekian gitu ya. Dipangkatkan kompleks, maka dia akan menghasilkan bilangan kompleks yang lain gitu ya. Bilangan kompleks yang lain misalkan Z, dan itu bisa direpresentasikan sebagai koordinat polar gitu. Nah, ini sendiri kan bisa diuraikan menjadi tadi ya E pangkat X dikali E pangkat Y. Nah, di sini kan yang konstan itu adalah E pangkat X, sehingga R itu kan sama bisa juga dicari dengan modulus dari Z kita. Z kita adalah E pangkat Z gitu ya. Sama dengan E pangkat X. Dan argumennya dalam hal ini theta itu adalah Y. Ini bukan argumen utama ya, argumen artinya sudut yang dibentuknya kan nggak tunggal gitu ya. Nah, itu ditambah 2 Vn. Jadi dia akan berulang sejauh kelipatan 2V. Satu kali putaran, 2 kali putaran, dia akan menghasilkan nilai yang sama gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk fungsi eksponensial, jika ditransformasi menjadi koordinat polar, itu dengan R dan theta seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kalau kita kita translasi gitu ya, translasi si Z pangkatnya itu sejauh 2VI gitu. 2VI. Nah, itu E pangkat 2VI itu sama dengan 1 ya. Kenapa? Karena kan nanti diganti aja ini menjadi formula Euler ya. Jadi saya punya theta-nya sekarang 2V. Berarti cos 2V ditambah dengan I sin 2V. Ya, sin 2V itu 0 kan? Cos 2V 1, sehingga nilai E pangkat 2VI itu 1. Ini konstan ya, tidak ada variabel Z-nya. Sehingga kalau saya dia di fungsi periodik gitu ya, artinya dia akan berulang untuk periode 2V. 2V gitu ya. Periode 2VI gitu. Periodik itu artinya nilai fungsinya akan kembali ke bentuk semula untuk periode 2VI gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, E pangkat Z
E pangkat Z itu sama dengan E pangkat Z tambah 2VI. Karena 2VI-nya adalah 1 gitu ya. Dia akan kembali lagi ke 1 kali putaran ke nilai E pangkat Z gitu. Nah ini. Nah, itu periodik. Jadi sifat yang keberapa nih? 8 ya. Sifat yang ke-8 E pangkat Z itu adalah fungsi periodik dengan periode 2VI. Nah, selanjutnya ya ini ya yang tadi saya bilang, dia kan E pangkat Z itu tak pernah 0 nilainya gitu ya. E pangkat Z tidak pernah 0 dan sorry ya, tadi itu kan saya bilang tak 0 itu selalu positif ya, ternyata dia bisa negatif. Ya. Saat kapan dia negatif gitu ya? Yang tak 0, yang positif itu adalah komponen realnya E pangkat X. Jadi kan tadi E pangkat Z itu bisa ditulis sebagai E pangkat X dikali E pangkat Y ya. Nah, yang ini kan fungsi bernilai real nih, E pangkat X. Ini nilainya memang tak mungkin 0, tak pernah 0, positif gitu ya. Nah, yang membuat dia negatif itu adalah ini, nilai E pangkat Y gitu, tergantung apa namanya, sudutnya, Y-nya gitu ya. Saat misalkan Y-nya adalah V, ya, maka E pangkat VI itu menjadi -1 dengan mensubstitusikan ke persamaan Euler gitu ya. Nah, jadi akibatnya apa? E pangkat Z itu tak 0, tapi memungkinkan negatif nilainya, gitu ya. Nah, ini ya ini yang tadi ya, E pangkat PI. E pangkat VI itu -1 nilainya. Oke, itu mungkin sifatnya ada 8 itu ya. Nanti tidak terlalu banyak berubah dari kalkulus, jadi saya nggak terlalu ini ya menjelaskan lagi. Nah, ini kita lihat contoh ya, E pangkat Z itu sama dengan, diberikan E pangkat Z-nya sama dengan I tambah 1. Jadi E pangkat Z-nya itu adalah bilangan kompleks I tambah 1. Kemudian yang ditanya adalah tentukan nilai Z-nya ya. Ini tentukan nilai Z sehingga E pangkat Z itu nilainya sama dengan 1 tambah I. Nah, tentu ini kan fungsi eksponensial nih. Tentu kita bisa pakai, kalau di kalkulus kita untuk menentukan nilai X yang menjadi pangkat dari fungsi eksponensial, itu kan dilogaritmakan. Tapi saat ini kita belum kenal fungsi logaritma ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita transformasi kedua ruas menjadi bentuk Z itu menjadi bentuk E pangkat, diuraikan Z-nya gitu ya. Jadi E pangkat X kali E pangkat Y. Yang sebelah kanan dijadikan menjadi koordinat polar gitu ya. Dengan R-nya berapa di sini? R-nya adalah akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 gitu ya, akar 2. Kemudian θ-nya di sini berapa? Θ-nya adalah kalau kita plot kan ya, X itu koordinatnya di 1, 1 ya, di 1, 1. Nah, ini kan arcus tangen dari berapa ini? Y per X. 1 per 1 ya. 1. Arcus tangen dari 1. Nah, itu adalah karena dia di kuadran pertama dan ini argumen utamanya tentu saja ya, berarti ini adalah V per 4 gitu ya. V per 4. Yang menghasilkan 1 ya V per 4 ya, 45 derajat. Nah, sehingga bentuk I plus 1 bisa ditransformasi menjadi koordinat polar menjadi akar 2 E pangkat I V per 4 gitu ya. Nah, dari hal ini kita punya apa? E pangkat X-nya adalah akar 2, kemudian Y-nya adalah V per 4 tambah 2 NV ya. Artinya Y-nya di sini bisa berulang untuk kelipatan 2V gitu ya. Nah, sekarang kita pakai fungsi logaritma natural ya. Jadi, kenapa kita bisa kenal logaritma natural di sini, Bu? Karena ini adalah fungsi bernilai real ya. Jadi, kita sudah dianggap kenal E pangkat X di kalkulus gitu. Sehingga kita bisa menggunakan logaritma dan E itu sebagai fungsi yang saling inverse. Sehingga ln dari E pangkat X sama dengan X ya. Akibatnya apa? Kalau saya punya
X itu jadinya ln ini ya, karena di kedua ruasnya dikalikan atau dikenakan dengan fungsi logaritma natural. Ya, jadi X-nya sama dengan ln akar 2, atau dengan sifat logaritma natural, akar 2 itu kan 2 pangkat setengah, setengahnya turun ke bawah, menjadi setengah ln 2, gitu ya. Jadi X-nya kita punya setengah ln 2. Kemudian Y-nya juga tadi udah diperoleh ya, 2N, V-nya dikeluarkan, jadi 2N tambah 1/4 V gitu ya. Jadi untuk kelipatan N-nya 0, 1, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Nah, akibatnya apa? Z-nya tentu Z itu adalah bentuk X plus Y gitu ya. Sehingga X-nya bisa diganti dan Y-nya bisa diganti seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa menemukan Z tanpa menggunakan fungsi logaritma dalam variabel kompleks ya, dengan memanfaatkan fungsi logaritma di variabel real gitu ya. Jadi pada akhirnya dibawa lagi ke kalkulus gitu ya. Nah, ini latihan, nanti silakan dicoba sendiri ya. Ada pertanyaan dulu sampai untuk fungsi eksponensial ini? Cukup, Bu. Ya, cukup ya. Kita lanjutkan ke fungsi logaritma kalau gitu. Jadi, logaritma di sini, tapi ingat ya, kalau yang tadi kita bicara logaritma natural itu jadi bedakan antara yang variabel real dengan variabel kompleks gitu. Nah, sekarang kita lihat, nah ini sebenarnya sama aja ya. Jadi bagaimana jadi awalnya fungsi logaritma ini kan muncul saat kita ingin menyelesaikan persamaan yang berbentuk E pangkat W sama dengan Z gitu ya, di mana W-nya ini adalah suatu bilangan kompleks dan Z-nya juga bilangan kompleks gitu ya. Yang kita kenal itu kan tadi ya, E pangkat X sama dengan 2. Tadi yang contoh tadi, E akar 2 gitu. Nah, sekarang ini kan di kalkulus ya. Nah, bagaimana kita menemukan X sehingga nilai dari E pangkat X itu sama dengan akar 2. Kita gunakan logaritma natural ya, karena itu saling inverse. Nah, ini juga sama, tapi kita belum mengenal logaritma, karena di sini kan variabelnya berbeda. Ini adalah bilangan real. Nah, ini juga ini adalah bilangan irasional, tentu aja bilangan real juga gitu ya. Nah, di sini adalah yang berbeda adalah W-nya bilangan kompleks, Z-nya bilangan kompleks gitu. Tentu tidak bisa digeneralisasi aja langsung, karena di sini kita punya R itu subset dari C gitu ya. R itu subset dari C. Jadi kita nggak bisa langsung pakai saja. Kenapa nggak langsung pakai saja, Bu, yang di real gitu? Enggak, karena C itu lebih luas dibandingkan R. Jadi ada kalanya mungkin yang berlaku di C belum tentu berlaku di R gitu ya. Tapi semua yang berlaku di R itu pasti berlaku di C gitu. Ya, karena sifat subhimpunan itu. Nah, bagaimana kita menemukan W sehingga E pangkat W itu sama dengan Z gitu ya. Z-nya tak 0 tentu saja, karena E pangkat W itu tak 0 nilainya. Ya, ini tak 0. Nah, untuk mendapatkan nilai W itu gitu ya, kita transformasilah si Z-nya itu ke dalam koordinat polar ya, dengan theta-nya itu adalah koordinat argumen utama ya. Jadi theta yang kita gunakan untuk mentransformasi Z menjadi koordinat polar itu adalah argumen utamanya yang nilainya tunggal antara min V sampai V ya. Kemudian W-nya diganti menjadi bentuk U tambah IV gitu ya, karena dia bilangan kompleks sehingga kita uraikan dia akan menjadi bentuk seperti ini. Ya, sama kayak langkah yang contoh tadi ya. Jadi saya punya R itu sama dengan E pangkat U, bagian realnya. Kemudian V itu adalah argumen utama dari si Z tadi, ditambah dengan kelipatan 2Vn. Jadi ini tak tunggal, jadi tidak tunggal lagi ya, karena dia akan berulang sejauh 2V, kelipatan 2V. Gitu ya. Nah, ini kan sudah bernilai real ya. U-nya di sini adalah variabel real, R-nya juga di sini adalah konstanta real gitu ya. Sehingga kita bisa kenal pakai tadi ya logaritma. Jadi ini langkahnya sama kayak contoh yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah,
akibatnya saya punya di sini U itu sama dengan ln R ya. Untuk mencari U kita logaritmakan kedua ruas gitu ya. Nah, akibatnya apa? Si W tadi yang bentuknya U tambah IV itu akan menjadi U-nya ln R ditambah dengan IV. V-nya sendiri adalah theta, argumen utama dari Z, ditambah 2Vn gitu ya. Jadi ini adalah argumen utama ditambah 2Vn itu menjadi V-nya. Ya, jadi W-nya itu akan menjadi ln R tambah IV gitu ya. Nah, itulah yang menjadi, jadi akibatnya apa? Akibatnya W ini, ya nilai W itu, ya tadi kan saya punya ini ya, E pangkat W itu kan sama dengan Z gitu ya. Nah, kita tahu kan E itu W-nya ini ya, W-nya ini ya. Ini kan jika dan hanya jika W-nya sama dengan, ya kalau kita logaritmakan kedua ruas gitu ya, kita logaritmakan kedua ruas, maka W itu menjadi logaritma dari Z gitu ya. Betul ya? Betul. Nah, sekarang ya, jadi kalau kita logaritmakan kedua ruas, maka W itu adalah logaritma dari Z. Sehingga W yang tadi yang kita peroleh itu adalah formula bagi fungsi logaritma. Ya, jadi kalau saya punya fungsi apa namanya, suatu bilangan kompleks Z gitu ya, kemudian saya logaritmakan, maka formulanya adalah logaritma natural dari N ditambah dengan I argumen utama dari Z ditambah dengan 2Vn ya. Gitu. Jadi dapatnya logaritma ini sebenarnya memang dari tadi ya eksponensial dulu kita tahunya gitu ya. Nih, eksponensial dulu. Jadi berawal dari bentuk eksponensial, memecahkan persoalan ini gitu ya, maka kita nanti dapat fungsi logaritma terhadap variabel Z gitu. Nah, akibatnya apa? Karena W tadi sama dengan logaritma Z, maka E pangkat log Z sama dengan Z gitu ya. Jadi ini formula untuk mencari fungsi logaritma suatu bilangan kompleks ya. Nah, karena tadi kan E pangkat W-nya sama dengan Z gitu ya. Dan Z dan W-nya sendiri itu adalah sama dengan logaritma Z gitu ya, sehingga saya punya di sini sifat yang pertama dari fungsi logaritma, jika dieksponensialkan dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi E pangkat log Z gitu, karena W-nya sama dengan log Z, itu sama dengan dirinya sendiri si Z gitu. Jadi E dan log seperti di sini seperti saling inverse ya, tapi ingat ya berbeda ya dengan yang di kalkulus ya. Jadi ini kita bergeraknya dari bentuk eksponensial E pangkat W sama dengan Z. Gitu. Nah, contohnya ini ya. Misalkan diberikan Z-nya adalah min 1 kurang akar 3I. Ini Z-nya tak 0 ya, tentu saja ya. Z-nya tak 0. Karena Z-nya tadi adalah E pangkat W. Gitu ya, E pangkat W. Nah, contoh ini ya, Z-nya tak 0, misalkan min 1 kurang akar 3I. Maka dari bentuk Z yang seperti ini, kalau kita jadikan koordinat polar, maka R-nya adalah 2 ya. Berarti akar dari min 1 kuadrat ditambah dengan akar min akar 3 dikuadratkan. Berarti 3 tambah 1, 4. Akar 4, 2 gitu ya. Kemudian tetanya adalah 2V per 3. Nanti bisa diplot dulu ya, diplot, kemudian cari arcus tangannya. Ini argumen utama ya, argumen utamanya 2V per 3. Min 2V per 3. Gitu. Nah, sehingga logaritma dari Z ini itu bisa dihitung dengan menggunakan formula ini. Ln R, R-nya tadi 2, berarti ln 2 ditambah argumen utamanya 2V per 3 ditambah kelipatannya 2Vn.
atau disederhanakan menjadi V-nya ditarik keluar 2 kali N kurang 1/3. Gitu ya. Jadi saya punya bentuk logaritma Z-nya seperti itu. Ya. Ya, ini kan R itu kan sama ya ini bentuk lainnya ya. Jadi kan karena ini R itu kan sama dengan modulus dari Z ya. Modulus dari Z kan R itu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini adalah ini argumen utama dan ditambah 2Vn itu akan menjadi di sini argumen saja kan ya. Argumen dari Z. Jadi bentuk logaritma dari Z itu bisa ditulis seperti ini juga gitu ya. Disubstitusi saja gitu ya. Jadi Z-nya di sini adalah modulus Z adalah R, kemudian argumen dari Z A-nya kecil artinya itu sudut yang dibentuknya tidak tunggal gitu ya. Itu adalah argumen utama ditambah kelipatan 2V gitu. Ya bisa ditulis seperti ini. Nah, kemudian sifat lainnya dari logaritma ya, ini kita turunkan dari sifat eksponensial yang tadi ya. Saya punya tadi E pangkat Z dimoduluskan itu adalah E pangkat X. Kemudian argumennya itu adalah kelipatan Y ditambah 2Vn gitu ya. Ini dari yang di atas tadi. Nah, akibatnya kalau kita logaritmakan E pangkat Z gitu ya, log E pangkat Z, itu kan jadinya ln E pangkat Z tadi ya. Ini ya, ln Z-nya diganti E pangkat Z gitu ya. Dikali ditambah dengan I argumen Z-nya diganti dengan E pangkat Z. Nah, E pangkat Z ini modulusnya adalah E pangkat X, sedangkan argumen dari E pangkat Z tadi adalah Y tambah 2NV. Sehingga bentuknya menjadi, ini adalah fungsi real, yang nilainya adalah X, gitu ya. Yang ini sendiri adalah Y ditambah 2NVI, gitu ya. Atau dengan kata lain, logaritma dari E pangkat Z itu adalah Z ditambah 2 NVI, gitu ya. Nah, ini bedanya dengan yang di absen tanggal sekarang nggak ada ya, Len? Di kalkulus. Nggak ada absen. Ya, ini yang bedanya di kalkulus ya. Jadi kalau kalkulus saya punya logaritma dari E pangkat X itu akan sama dengan X, gitu ya. Dia akan sama ke dirinya sendiri. Tapi kalau saya punya logaritma dari E pangkat Z, itu nggak hanya Z saja, tapi ditambah dengan kelipatan dari 2 NVI atau 2 VNI gitu ya. Jadi ada ininya, ada kelipatannya di belakangnya. Jadi dia akan nilainya akan kembali lagi saat saya menambahkan dengan kelipatan 2 VI gitu ya, 2 VI. Nah, yang dikatakan nilai utama dari logaritma jadi dia nggak tunggal nilai logaritma ini gitu ya. Nilai logaritma ini nggak tunggal nilainya gitu ya. Dia akan berulang sejauh 2 VI gitu. Sebanyak 2 VI gitu ya. Nah, saat dia tunggal nilainya itu disebut sebagai nilai utama, yaitu saat n-nya sama dengan 0 gitu ya. Ditulis sebagai L besar gitu ya. Jadi saat L-nya kecil itu nilainya nggak tunggal. Tapi kalau saat saya bilang nilai utama dari logaritma Z atau L-nya besar, itu menjadi tunggal gitu ya, di mana ini N-nya 0 gitu ya. Akibatnya jadi hanya sisa logaritma Z itu adalah ln R ditambah I argumen utamanya gitu ya. Jadi tidak pakai kelipatan dari 2V gitu. Ya, jadi itu nilai utamanya. Ya, jadi akibatnya kalau nilai utama tadi seperti ini gitu ya, tentu logaritma Z itu adalah nilai utama ditambah dengan kelipatan ini ya, 2NV gitu. Nah, itu sifat lainnya gitu ya.
Nah, ini katanya juga iya, saat kita bicara kalkulus sebenarnya itu juga sama dengan suatu bilangan Z juga ya, di mana tetanya 0 di situ kan. Jadi R saat Z-nya sama dengan R, itu saat tetanya sama dengan 0 gitu ya. Sehingga logaritma, kalau tetanya 0, sehingga logaritma Z itu menjadi logaritma natural R gitu ya. Dalam hal ini tentu logaritma nilai utama dari logaritma R sama dengan ln R gitu. Ya, itu sifat lainnya aja. Nah, ini contoh, ini logaritma 1, tentu itu adalah ln R, Z-nya 1 ya. Ln R, R-nya tentu 1 juga di sini, ditambah dengan, ini karena bukan nilai utama ya, logaritmanya, berarti kan tetanya 0 ditambah dengan 2 NVI gitu ya, 2 NVI, berarti kan sisa ln 1 0 ya, ln 1 0. Sehingga itu adalah 2 NVI gitu ya. Nah, kalau ditanya logaritma utama 1 ya, ini berbeda ya. Kalau logaritma utama 1 berarti kan yang sisa itu kan tadi ini nilai utamanya, logaritma 1 itu adalah ln R ditambah dengan I argumen utama ya, argumen utamanya. Nah, ln R log 1 itu tadi kan ln 1, R-nya 1 ya. Kemudian argumen utamanya 0 gitu ya. Sehingga saya punya di sini logaritma utama dari 1 itu adalah sama dengan 0 gitu ya. Jadi beda ya antara nilai utamanya dengan logaritma yang biasa. Yang biasa itu nilainya 2 NVI, sedangkan kalau logaritma utamanya nilainya 0 gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk logaritma min 1 ya. Kalau di kalkulus kita nggak kenal ya fungsi logaritma itu kan, sorry. Iya, jadi kalau di kalkulus itu kan logaritma X gitu ya, itu X-nya terdefinisi di besar dari 0 ya. Besar dari 0 ya, ini dia besar sama dengan, ya besar dari 0. Kalau kita plot kan bentuknya kan seperti ini ya, ini ln satunya 0. Sorry, ini 1, ln satunya 0. Dia nggak pernah sama dengan 0 ya, jadi di sebelah kanan aja gitu ya grafiknya. Nah, kalau di kompleks kita bisa mendefinisikan kalau Z-nya sama dengan min 1 ya. Di mana kita bisa cari logaritma min 1 itu adalah ln R, R-nya 1. Kemudian ini adalah argumen utamanya, ya V ya, karena kan min 1 itu kan di sini ya. Ini sejauh V. Min 1 di sini ya, 0 min 1 di sini ya, sorry. Nah, ini kan sejauh V ya, tetanya. Ini argumen utamanya, ini kelipatannya 2NVI. Jadi logaritma min 1 itu adalah 2N plus 1, ln 1-nya 0, yang jadinya seperti ini. Nah, nilai utamanya ternyata ini adalah ln 1-nya 0, ditambah dengan argumen utamanya saja ya, ini nggak ada kelipatannya. Jadi VI, gitu ya. Nah, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Untuk fungsi logaritma. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Ya, jadi nggak perlu dihafal ya. Nanti kita bisa bergerak bahwa diuraikan aja. Jadi kita punya bentuk E pangkat W ditambah Z gitu. Nah, W-nya diuraikan, Z-nya diganti jadi polar gitu ya. Polar. Jadi nggak perlu dihafal. Ini kan caranya aja. Tapi kalau mau dihafal juga silakan ya. Yang bentuk ini gitu ya. Bentuk ini.
Ya, argumennya jangan lupa argumen Z ini adalah argumen utama ditambah dengan kelipatan 2V gitu ya. Nah, selanjutnya turunan dan apa ya ini istilah branch cabang gitu ya. Kita lihat dulu. Mungkin yang penting itu turunan ya. Ya, ini turunan ya, turunan logaritma yang menjadi, kalau tadi kan kita punya turunan dari fungsi eksponensial itu akan menjadi selalu dirinya sendiri gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau turunan logaritma? Itu karena dia nih ya, jadi kalau dia punya turunan pasti kontinu, tapi tidak selalu kontinu itu juga punya turunan gitu ya. Nah, sekarang katanya di sini fungsi 2, fungsi 2. Nah, logaritma ini gitu ya, logaritma ini kan di mana nanti theta ini adalah argumen utama ya, ini adalah argumen utama. Ya, ini kan fungsi logaritma, definisinya tadi ya. Kemudian kalau diganti dalam ya U-nya, ini kan dalam variabel R theta ya, R theta. Berarti sini U-nya adalah ln R, V-nya adalah theta. Kemudian katanya dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann ya dalam koordinat polar ya. Jadi katanya memenuhi persamaan Cauchy-Riemann koordinat polar ini ya. R UR sama dengan V theta, U theta sama dengan min RVR. Kemudian turunannya D logaritma ini gitu ya, yang bentuknya seperti ini. Sorry, ini bukan argumen utama tetanya ya. Theta di sini kan ini logaritma bukan nilai utama ya. Tetanya di sini adalah yaitu ya argumen utama ditambah dengan 2V. 2V NV nih. Nih. Ya. Ini bukan nilai utama logaritmanya. Nah, akibatnya karena dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann gitu ya. Itu turunannya bisa ditulis seperti ini gitu ya. Jadi logaritma Z itu kan ini ada ya di video sebelumnya itu saya udah turunkan ya bahwa kalau dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann maka turunan fungsinya itu adalah E pangkat min I theta dikali UR tambah IVR gitu ya. Nah, itu tinggal digantikan UR-nya menjadi 1/R V theta ya ditambah dengan IVR. VR-nya di sini adalah tinggal diturunkan aja ya. U-nya tadi ada ln R gitu ya. Berarti UR-nya berarti 1/R gitu ya. 1/R. Ya. UR-nya berarti apa? Turunan ln R terhadap R. Berarti 1/R ya. U theta-nya 0 ya. Kemudian VR-nya apa? VR-nya 0. V theta-nya 1. Ya, jadi tinggal disubstitusikan ke bentuk ini. E pangkat min I theta, UR-nya adalah 1/R, kemudian VR-nya 0. Ya, diganti. Ya, jadi sisa turunannya adalah 1/REI theta gitu ya, atau 1/Z gitu ya.
Ya, jadi turunan logaritma Z itu adalah 1/Z gitu ya. Untuk Z-nya, modulo Z-nya besar dari 0 dan argumennya, tentu ini argumen bukan argumen utamanya. Nah, untuk kasus L-nya adalah nilai utama, nilainya turunannya sama gitu ya. Tapi argumennya adalah argumen utama di sini. Nah, untuk yang cabang kayaknya ini aja. Tugas baca aja ya. Oke. Ya, jadi itu untuk fungsi logaritma. Nah, ini sifat-sifatnya ya, nanti silakan dibaca. Jadi logaritma dari perkalian dua buah bilangan kompleks itu sama saja dengan menjumlahkan masing-masingnya. Jadi yang kebalik ya, yang ini Z-nya yang dikalikan, bukan logaritmanya yang dikalikan gitu ya. Kemudian argumen ini bukan argumen utama ya, jadi sudut dari Z1 dikali Z2 itu sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Ya. Begitu juga kalau dibagi, jadinya logaritmanya dikurang ya. Ini masih sifat logaritma yang di kalkulus ya. Jadi oke, ada pertanyaan dulu? Jadi yang menjadi fungsi elementer itu memang logaritma dan eksponensial ini gitu ya. Nanti saat kita bicara fungsi trigonometri itu adalah eksponensial lagi gitu ya, bahwa nanti sin x itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari e pangkat x, begitu juga dengan cos x-nya juga bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari e pangkat ix. Jadi ini adalah fungsi eksponensial lagi nantinya gitu ya. Begitu juga nanti saat kita bicara fungsi hiperbolik, itu ya. Fungsi hiperbolik juga sinus hiperbolik Z, kemudian cos hiperbolik Z. Nah, itu juga kombinasi linear dari eksponensial gitu ya. Jadi silakan dipahami dulu fungsi eksponensial dan logaritmanya ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik gitu ya. Jadi bahan UTS kita sampai fungsi logaritma saja gitu ya. Dari ya sampai fungsi logaritma. Oke, ada pertanyaan dulu? Untuk UTS kita open book ya sifat ujiannya. Nanti biasa kita menggunakan Zoom. Nanti SOP-nya mungkin saya share paling lambat besok ya, paling lambat besok karena saya harus diskusi juga dengan pengampu kelas yang lain karena kan kelasnya paralel, soalnya sama, waktu ujiannya juga sama. Jadi semua akan bergabung di Zoom, mungkin nanti akan di break room aja kali ya, supaya membedakan kelasnya. Bahan ujiannya tadi ya dari sistem bilangan kompleks sampai dengan fungsi logaritma ini. Misalkan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita cukupkan dulu ya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk open book ini apakah boleh nanti lihat file atau gimana, Bu? Karena gini ya, kalau lihat file, saya nggak tahu, kita kan nggak bisa pengawas, nggak bisa melihat apakah yang dilihat memang buku atau
jawaban temannya yang difoto gitu ya. Jadi, sebaiknya tidak lihat file ya. Jadi kalau mau mau apa namanya, di-print saja yang mana yang perlu ya. Jadi tetap hard copy ya, open book-nya. Atau dicatat gitu ya, boleh. Ya lihat catatan boleh gitu ya, tapi jangan lihat file, tidak dibolehkan. Nanti SOP-nya akan saya share ya, yang mana aja yang dibolehkan, yang mana yang tidak gitu. Baik, Bu. Ada Terima lagi? kasih, Bu. Ya, silakan disiapkan ya, kalau mau dicatat silakan, kalau mau di-print juga silakan. Yang jelas saya sudah beritahukan bahwa ujiannya open book. Open book dalam bentuk hard copy gitu ya, tidak bentuk softnya, hard file. Ada lagi? Mungkin yang nanya terkait ujian boleh, silakan. Cukup, Bu. Oke, kalau cukup mungkin saya akhir aja ya, soalnya nanti kita akan bahas trigonometri dan hiperbolik, nanti tergantung eksponensial dan logaritmanya. Silakan dibaca-baca dulu, sehingga nanti kita akan mudah memahami fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik ya. Ingat ya, trigonometri di sini bukan dalam variabel real tapi dalam variabel kompleks. Jadi makanya disebut subbabnya itu adalah fungsi elementer ya, fungsi dasar gitu. Yang nanti mungkin akan banyak dipakai untuk contoh-contoh di integral dan integral Cauchy gitu ya, di bab selanjutnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya hari ini sampai di sini. Ya, selamat mempersiapkan ujian. Ujian hari Senin jam berapa? Saya belum lihat jadwalnya. Jam 10. Jam 10, Bu. 10 ya, waktunya tetap 100 menit ya. Jadi, saya akan dipersiapkan sebaik mungkin. Dan ingat ya, di awal perkuliahan saya sudah jelaskan bahwa jika nanti diketahui adanya kerjasama ya, itu bisa dilihat ya, walaupun mungkin tidak saya kasih tahu gitu ya, itu tanpa konfirmasi saya akan memberikan nilainya 0 gitu ya. Jadi harap kerjanya masing-masing gitu. Dan ini juga sudah open book gitu ya, jadi tidak ada lagi alasan tidak mengerti atau apa gitu ya. Silakan disiapkan, masih ada 2 hari lagi. Ya, saya akhiri. Sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.